Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Demonic Evolution yang part 7. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Ang terdesak dan bertemu dengan demon bersirip 8 lainnya. Kata demon itu memang tidak bisa mempercayai manusia sampah. Ang melihat demon itu yang mempunyai tekanan luar biasa dan seperti demon merah di tubuhnya. Ang akhirnya mengingat waktu itu ada juga demon sirip 8 lainnya yang bertubuh besar dan sepertinya itu adalah demon ini. Demon ini berkata jika membiarkan hal ini, dia tidak tahu apakah Crimson Fiend Demon King akan bangkit. Apalagi saat melihat Ang yang tidak bisa mengalahkan demon bersirip 4 dan mengejek manusia adalah spesies yang benar-benar rendah. Ang yang mendengar itu sangat marah. Demon Death mengarahkan tangannya, kau yang harusnya paling kuat di antara seluruh umat manusia malah berevolusi sangat lambat. Demon itu mengendalikan tubuh Ang dan membuatnya melayang di udara. Jadilah anak yang baik dan berevolusi menjadi demon sirip 4 untukku. Demon ini memasukkan inti demon sirip 4 ke alat grafting dan itu sudah masuk ke dalamnya. Ang terjatuh, dia bingung apakah demon itu baru saja memasukkan inti demon sirip 4 langsung ke tubuhnya. Ang sadar kalau dia melewatkan tahap evolusi sirip 3, Ang akan meledak. Ang merasakan luapan energi yang begitu besar dan meluap-luap di tubuhnya. Ang tahu kekuatan di dalam inti demon sirip 4 terlalu besar untuknya saat ini. Obsidian demon mengejeknya lemah. Apakah dia sebegitu buruk tidak bisa menahan inti demon sirip 4? Ang mengatakan tubuh ini masih tidak bisa menahannya dan pikirkan cara untuk membantuku. Dasar iblis bodoh. Obsidian Demon menggunakan oktagon spasial lock. Aku sudah mengunci ruang di sekitarmu. Dasar manusia sampah. Sebaiknya kau selamat dari ini. Ruang itu benar-benar sempit membuat Ang tertekan di dalamnya. Crimson Demon terbangun. Kamu mengganggu istirahatku. Obsidian Demon senang mendengar suara yang dia kenali. Crimson Demon King mulai meregenerasi tubuh Ang yang sebentar lagi hancur. Crimson King bertanya, apa kamu lupa yang aku perintahkan padamu sebelumnya, Obsidian Fiend King? Setelah itu, Crimson Demon King memecahkan ruang ciptaan obsidian dan terbebas dalam bentuk demon. Kamu seharusnya tidak menghalangi evolusi manusia ini. Obsidian Demon begitu senang dan langsung memeluk Crimson King, seperti melihat suaminya. Crimson King juga membalas pelukannya. Keduanya ini sudah lama sekali tidak bertemu. Obsidian King sudah mengamati manusia ini dari kegelapan tapi kekuatannya tidak mampu melawan demon bersirip 4. Jika Ang meninggal, maka Crimson King yang ada di dalam tubuhnya mungkin ikut meninggal. Crimson King mengatakan tubuhnya ini perlu melalui kesengsaraan yang tak terhitung agar menjadi sempurna dengan baik. Manusia ini tidak punya jenis tubuh yang sama dengan demon. Mereka lemah, tapi juga penuh potensi. Ang baru saja menyerap inti demon bersirip 2 dan Obsidian King membuatnya melompati tahap evolusi inti 3. Bahkan tubuhnya tidak akan mampu menahan tekanan proses penyerapan energi inti demon bersirip 4. Tapi dari energi yang tak sepenuhnya terkumpul itu, Crimson King bisa terbangun untuk sementara. Crimson King bilang di masa depan Obsidian tidak boleh mencampuri tahapan evolusi manusia ini karena dia perlu evolusi berurutan selangkah demi langkah. Dengan itu dia bisa menjadi wadah yang sempurna. Apakah kamu mengerti? Obsidian mengangguk dan akan mendengarkan apapun yang Crimson katakan. Obsidian teringat selama periode Crimson King pura-pura mati, 4 Demon King lainnya menemui jalan buntu. Tidak ada yang mau menjadi yang pertama memulai pertarungan dengan manusia. Meski sebenarnya mereka menyembunyikan niat terselubung mereka. 4 Demon King menjaga keseimbangan
kekuatan dengan sempurna dan sama-sama saling bisa mengalahkan satu sama lain. Itu seperti prediksi Crimson dulu. Crimson menyeringai. Mereka bergandengan tangan melawanku saat mereka takut dengan kekuatanku. Tapi tampaknya meskipun aku tidak ada, mereka tidak bisa mengubah kebiasaan mereka yang paranoid terhadap satu sama lain. Mungkin mereka sudah lupa tujuan sebenarnya seorang demon. Crimson bertanya, apa kabar Obsidian? Apakah tidak ada yang mencurigainya? Obsidian bilang mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki yang terjadi pada saat itu, dan Obsidian baik-baik saja. Obsidian menyentuh lembut dada Crimson. Katanya dia hanya ingin menyambut Crimson saat dalam versi terkuat dan selamat kembali ke rumah. Crimson yakin ini hanya masalah waktu saja. Dia sudah memaksa tubuh Ang ke tahap sirip 4, tapi butuh waktu menyesuaikannya dan menstabilkan kekuatan di dalam tubuhnya. Crimson kembali mengingatkan agar mereka tetap low profile, sehingga rencana mereka tidak akan hancur. Dengan wajah memerah, Obsidian mengatakan dia hanya merindukan Crimson dan datang untuk mengintipnya. Saat itu ada orang yang datang ke sana. Itu adalah cewek dari tim hunting. Dia ke sana mencari Ang, tapi kaget melihat adanya demon sirip 8. Obsidian lupa membereskan tempat ini. Crimson menatap tajam wanita itu, dan setelahnya, Ang yang tenggelam di alam bawah sadarnya terbangun. Dia mendengar suara yang mengatakan, "Jadi kamu adalah demon." Ang terbangun dan dalam kondisi sudah menusuk tubuh wanita dari tim hunting. Ang kaget dan tidak percaya apa yang dia perbuat, dan ini semua karena dirinya. Ang berteriak kencang sangat marah dan semua perasaan tidak karuannya keluar. Kekuatan Ang meledak ke atas langit dan inti di dalam tubuhnya menjadi berinti 4. Evolusi Ang dalam bentuk demon sirip 4 selesai. Ini bentuk Ang, sirip tumbuh di kepala dan dadanya, dan rambut putihnya semakin banyak. Ang mengingat apa yang dikatakan wanita tim hunting itu sebelum ke sini. Wanita itu mengatakan ingin sekali melihat kota Breaking Dawn. Kalau bisa, dia ingin menjadi tukang kebun karena dia sangat menyukai bunga. Tapi impiannya itu tidak terkabulkan. Ang memberikan penghormatan terakhir kepadanya dengan mengkremasinya. Kiamat ini terlalu kejam. Aku merasa kita membutuhkan bunga yang lebih cantik, kata wanita itu terhadap dunia yang hancur ini. Ang tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri atas kesalahannya ini. Semua ini karena dia tidak bisa menekan kekuatan energi iblis di dalam tubuhnya. Ang berharap nyala api itu bisa membuat tubuh wanita itu terhindar dari demon dan dia tidak akan menderita lagi. Ang mendapatkan kekuatan demon bersirip 4, tapi dia tidak ingin mengujinya sekarang karena banyak masalah lain yang perlu dia pikirkan. Demon Obsidian dengan kemampuan menakutkan itu. Ang penasaran hubungan apa yang dia miliki dengan Crimson Demon. Dia mampu memaksa tubuh Ang melompati tahap evolusi demon sirip 3. Dan apa rencana demon itu? Dan juga ada item aneh demon sirip 3 itu yang membantu menerobos ke tahap sirip 4. Itu membuat Ang tidak nyaman. Kalau itu dibuat oleh demon, terus bagaimana dia bisa mendapatkannya? Tepatnya siapa yang memberikan itu kepada demon sirip 3 itu? Peralatan seperti itu pasti dibuat oleh kota dengan peringkat tertinggi. Apakah mungkin dari kota Breaking Dawn? Ang akan menuju ke kota besar dan memberitahu ketua Joel kalau dia masih selamat. Ang juga tidak tahu apakah tim Situ Liu baik-baik saja. Semoga mereka selamat melewati tunnel dan sudah sampai di kota lain. Ang tahu kalau ke arah ini akan ke kota peringkat A, Piqueda, dan akan pergi ke sana melaporkan ke kota Helios. Ang pun sudah berangkat ke tujuan berikutnya.
Sementara itu di tim Situ Liu dan Yao Tang yang sudah sampai dengan selamat di kota peringkat A, Brian, Kurt, penjaga inti sirip 4 dan instruktur pertempuran di kota Brian, dia meminta maaf tidak bisa mengirim pasukan penyelamat ke Ang dan baru menerima beritanya bahwa kota peringkat B atau kota Peter baru saja menghadapi gelombang iblis tingkat tinggi dan telah hancur. Mungkin rekan kalian sudah mati juga di sana. Mengirimkan prajurit ke sana untuk menyelamatkannya adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Yao Tang bilang, Letnan, pejuang kita itu punya bakat yang unik. Dia kemungkinan bisa selamat dari bencana itu. Kurt bilang kota Brian tidak kekurangan bakat muda yang unik seperti Ang. Betapa berbakatnya mereka. Mereka tidak mampu bertahan dari gelombang demon tingkat tinggi. Kurt bilang di dunia kiamat ini tidak boleh ada nyawa manusia yang tertinggal. Dia akan mengirimkan prajurit pengintai dalam perjalanan pulang untuk memeriksa kota Peter dan apakah ada yang selamat di sana. Yao Tang sangat senang dan berterima kasih dengan itu. Kurt orang yang sibuk, dia harus pergi dulu. Kurt juga mengatakan gelombang demon di kota Peter, apakah itu akan mempengaruhi kompetisi berburu demon di kota Breaking Dawn? Yao Tang juga mendengar itu, tapi mereka yang dari kota Helios peringkat C. Kurt bilang tidak masalah kalau Anda tertarik, Anda dapat tinggal di sini untuk memahaminya lebih lanjut. Satu-satunya kota rank S, The Breaking Dawn, dan kompetisi berburu demon yang mereka adakan. Kriteria pesertanya adalah minimal kota berada di peringkat B, tapi tiap pejuang muda di belakangmu bisa berpartisipasi di masa depan. Kurt bilang ada baiknya untuk memahaminya. Kantor ini dan kotanya juga. Luangkan waktumu untuk melihat-lihat sekitar. Yao Tang dan muridnya memberikan hormat. Berterima kasih atas kebaikan Komandan Kurt. Setelah itu, Yohui tanya ke Yao Tang, apa itu kompetisi berburu demon? Yao Tang menjelaskan, kompetisi berburu demon adalah acara yang akan diadakan di kota Breaking Dawn. Pada dasarnya itu adalah perburuan demon pada berbagai tingkatan. Untuk memilih perwakilan prajurit baru, kota Breaking Dawn akan menganugerahkan hadiah unik pada prajurit terpilih. Ini adalah cara yang diadakan pada tanggal tertentu dan sesuatu yang dinantikan banyak prajurit. Sayang untuk bisa ikut, kota mereka harus di peringkat B. Tapi Yao Tang yakin mereka semua akan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya. Lan Zue begitu penasaran bagaimana kabar Ang, dan kalau mendengar tentang kompetisi ini, dia pasti akan sangat tertarik. Lan Zue dan Yohui khawatir dan tidak menyangka perjalanan keluar kota mereka akan menghadapi masalah seperti ini. Situ Liu mengatakan, Ang membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Situ Liu menatap jauh ke sana dan mengkhawatirkan Ang. Yao Tang menghela nafas, kita hanya bisa menunggu kabar pasukan pengintai dan bisa menggunakan pusat komunikasi untuk memberitahu kota Helios mengenai situasi mereka. Saat ini mereka akan tinggal di kota Brian dan kesempatan langka bagi mereka ke sini. Jadi mari kita belajar dari semua yang akan kita amati nanti. Sementara itu di kota lain yang banyak sekali prajurit berjalan-jalan di tengah kota. Ini adalah kota peringkat A, Piquedia, kota yang begitu besar dan tertata dengan rapi. Di ruang tunggu kota ada dua orang yang sedang berbincang. Mereka sudah memverifikasi identitas orang itu dan sesuai yang dia katakan. Kota peringkat B, kota Peter, sudah dihancurkan gelombang demon. Mereka juga sudah mengirimkan pesan ke kota Helios dan menjelaskan situasi timnya. Tapi untuk permintaanmu, maaf, kami tidak bisa memberikan kristal energi padamu. Dia adalah Komandan Paris, prajurit berinti 5. Paris bilang mereka bukan yang menentukan rasio pembagian kristal energi. Dan itu ditentukan oleh kota rank tertinggi.
Kota yang bertanggung jawab untuk kota Helios adalah kota Peter, tapi kota itu sudah hancur dan mereka harus menyampaikan langsung ke kota Breaking Dawn. Ang tidak mengira pembagian kristal energi akan serumit ini. Kalau begini, Ang ingin ke sana dan menyelidiki juga kenapa Demon mempunyai peralatan secanggih itu. Ang akan sulit ke kota Breaking Dawn dengan identitasnya yang dari kota Rengce. Dia tanya ke Paris apakah dia bisa ke kota Breaking Dawn. Itu tidak bisa kecuali Ang adalah wali kota atau mendapatkan izin untuk melakukannya atas nama Helios. Kalau ingin mendapatkan izin, Ang perlu pulang ke kota Helios dulu dan itu akan sangat menyebalkan. Tapi Paris mengejutkan Ang, ada cara lain untuk Ang agar bisa ke Breaking Dawn. Dan itu adalah permintaan dari kota rank atas. Misalnya seorang sepertiku. Ang bertanya, maksudmu kau bisa memberikanku rekomendasi? Tentu saja, tapi ada syaratnya. Ang tersenyum, katakan saja. Kompetisi pemburuan demon kota Breaking Dawn. Kalau kau bergabung dengan timku sebagai bantuan, dan membantu mereka mengumpulkan informasi selama kompetisi berlangsung sebagai anggota Vanguard. Paris akan merekomendasikan Ang. Tapi Paris mempertegas, Paris tidak bisa menjamin keselamatan Ang. Vanguard adalah tim garda depan yang ada di setiap kompetisi perburuan demon. Tujuannya untuk mengintai dan menginvestigasi level demon karena tingkat kesulitannya yang begitu tinggi dan perbedaan level demon. Vanguard sering dalam bahaya dan bahkan gugur di dalam misi. Ang bilang tampaknya tidak ada satupun anggotamu yang mau mengambil tugas itu. Tak masalah, aku terima syaratmu. Ang di dalam hati mengatakan kalau dirinya lah yang membuat kompetisi berburu demon. Setelah itu di gudang peralatan nanotech, keputusan menjadikan Ang menjadi member Vanguard itu di pihak Paris. Kota yang berpartisipasi di dalam kompetisi tidak pernah memilih anggota mereka menjadi Vanguard. Karena beberapa tahun belakangan ini Vanguard mereka mati atau terluka parah. Paris tidak bisa menjamin keselamatan Ang, hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Ang dan bekerja sama dengannya. Dan di sini adalah gudang mereka. Ang bisa memilih senjata manapun yang dia sukai. Ang paham dan dia mulai berjalan melihat-lihat dulu. Paris penasaran siapa sebenarnya Ang ini. Karena inti level demonnya rusak parah sehingga dia tidak bisa melihat setinggi apa level Ang. Ang dari kota Rengce, Helios, dan setidaknya prajurit di sana mempunyai inti dua sirip. Apa Ang punya kartu truf yang membuatnya percaya diri? Ang bilang akan mengambil yang satu ini. Paris kaget melihat Ang yang ada di depan sebuah senjata nano berbentuk large sword. Dengan ini kerusakan serangan Ang bisa meningkat dibanding saat dia menggunakan battle knife sebelumnya. Paris panik, dia tahu senjata itu ada syarat. Setidaknya harus peringkat prajurit 3 inti. Dengan kekuatan Ang sekarang, kalau itu diaktifkan secara paksa, senjata itu akan rusak dan juga akan melukai Ang. Tapi Ang sudah mengambil alat nano itu dan mengganti inti demonnya yang sudah rusak dengan itu. Saat itu kekuatan Ang bercahaya terang, menyilaukan Paris. Dia sangat kaget saat melihat Ang dengan mudah mengaktifkan senjata nanotech yang baru dan memutar pedang panjang itu. Ini cukup nyaman untuk digunakan, dan beratnya membuat pedang ini benar-benar kokoh. Paris terkejut, Ang bisa mengaktifkannya. Apakah dia mempunyai pemahaman yang unik mengenai Nano Wing? Paris mendengar ada warrior yang memang punya bakat unik, bisa menghiraukan kriteria dari berbagai macam Nano Wing dan menggunakannya. Dan sekarang dia sudah melihat itu sendiri. Itu luar biasa. Ang bertanya, kau mungkin punya lapangan latihan tempur. Paris dan Ang pun berjalan keluar.
Paris bertanya kenapa Ang malah ingin pergi ke lapangan latihan tempur. Katanya hanya ingin mencoba nano wing yang baru pada beberapa demon dan menganggap itu sebagai pemanasan. Paris bertanya lagi, apakah Ang yakin untuk pergi ke sana sendirian? Walau tempat itu sudah dipasang flag, masih ada beberapa demon satu sirip yang muncul. Kalau Ang tidak bisa menanganinya, Paris akan menemaninya. Flag memanfaatkan fog dissipating system untuk menghilangkan kabut bagian tertentu dari hutan belantara di luar kota. Digunakan untuk menyatakan klaim sementara sebagian dari hutan. Ini biasa digunakan untuk pengintaian, latihan pertempuran, dan juga eksperimen. Tidak apa-apa, jika hanya demon bersirip satu saja, aku bisa mengatasinya. Paris hanya bisa tertawa dan bilang kalau Ang orang yang menarik. Kebanggaan dan keberaniannya itu adalah dua kualitas yang warrior jarang miliki. Paris punya beberapa warrior berinti 4 yang harus dilatih. Dan kalau saja mereka mempunyai sedikit sifat Ang itu, pasti akan menjadi mudah untuknya. Keduanya pun sudah berpisah. Ang menuju ke hutan, Paris kembali ke kota. Ang memang sengaja untuk pergi sendirian dan tidak mau ditemani oleh Paris. Ang ingin mencoba senjata barunya dan mengecek kemampuan sementara seperti apa yang dimiliki dalam bentuk sirip 4. Setelah itu di flag domain, di mana Ang akan melakukan pemanasan. Area di sini berkabut, dan kabut itu sudah hilang berkat alat flag dan sepertinya ini adalah tempat yang tepat. Saat itu Ang mendengar suara langkah kaki. Para demon sudah mulai menemukannya dan berdatangan. Satu demon sudah berada di belakangnya dan siap memakan Ang. Ang dengan gerakan ringan menghindarinya dan langsung mengeluarkan senjatanya. Dengan sekali tebasan saja, Ang bisa membelah tubuh demon tanpa sirip tersebut. Aku benar menggunakan pedang besar lebih nyaman untukku, kata Ang yang berhasil mengalahkan demon dan membersihkan badannya. Ang menoleh mendengar suara lain, dan dia melihat gerombolan demon yang sepertinya tanpa sirip. Ini luar biasa, kukira kalian tidak akan keluar di siang hari. Mereka akan digunakan Ang untuk membiasakan diri dengan senjata barunya. Ang melompat dan mengarahkan pedangnya ke gerombolan demon tanpa sirip. Tebasan demi tebasan, Ang berhasil mengalahkan demon yang tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Ang dengan cepat mengalahkan demon itu, dan Ang tidak menggunakan 4 elemen demonnya. Dia hanya menggunakan kekuatan murni, seakan dia terlahir hanya untuk membantai demon. Ang terus menebas melihat demon tebas saja. Pokoknya itu dia lakukan sampai-sampai Ang lupa sudah berapa lama dia melakukannya. Setelah itu, Ang sudah menghabisi demon terakhir. Ang menyadari kekuatannya sudah berkembang seiring dengan demonic energi di dalam tubuhnya. Kekuatan ini memang kuat, tapi masih jauh dari apa yang dia harapkan dari tubuh barunya. Saat itu ada serangan dari belakang Ang. Dengan mudah, Ang menangkisnya dengan pedang. Itu seperti ranting kayu. Ang menoleh dan melihat ada 2 demon bersirip satu. Yang menyerangnya adalah demon berelemen kayu. Dia tergagap dan mengatakan sudah kubilang ada yang salah. Dia senang akhirnya ada warrior yang datang ke sini dan akan menjadi makanannya. Oh, aku sudah menunggu kalian semua. Kalian para demon satu sirip. 2 demon ini sangat kaget dan bingung kenapa Ang tidak takut sama sekali dan mengira ini adalah wajah Ang saat ketakutan. Ang memberi isyarat untuk keduanya maju. Demon elemen kayu bertanya apa Ang yang sudah membunuh demon tanpa sirip di belakangnya. Demon berelemen api berlari maju. Dia ingin mencoba melawan Ang. Tapi belum juga menyerang, tubuhnya sudah terbang kembali ke temannya dan menabrak batu besar. Demon elemen kayu sangat kaget,
Dia menoleh dan melihat kawannya itu sudah ditusuk pedang Ang. Elemen metal adalah elemen yang terbentuk untuk melawan elemen api. Ang sepertinya melapisi pedangnya dengan elemen metal agar bisa menghabisi demon api itu sekali serangan. Selanjutnya, aku akan menggunakan kemampuan dari bentuk inti 4 siripku. Ang berubah bentuk dan memunculkan 4 sirip dan warna rambutnya memutih. Demon elemen kayu terjatuh. Dia sangat kaget melihat Ang yang ternyata bukan manusia biasa. Kemampuan demon bersirip 4 dengan inti ungu adalah mengendalikan mayat warrior. Lalu untuk Ang yang sudah mengkonsumsinya, Rise, kata Ang yang mencoba kekuatan itu pada mayat demon. Dan demon elemen kayu sangat kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ang bisa mengendalikan demon berelemen api yang baru saja dia bunuh. Ang dan demon api memancarkan aura menakutkan yang membuat demon kayu ini ketakutan. Dia tidak percaya Ang bisa mengendalikan mayat demon. Oke, sementara itu di kota Piguedia, Paris sangat kaget saat mendengar kalau Ang belum juga kembali. Warrior yang melaporkan mengatakan karena matahari sudah mau terbenam dan kota Peter yang diserang gelombang monster, mereka akan menutup pintu kota serta pintu di dalam kota lebih cepat. Paris menyuruhnya melaporkan berapa level demon di sekitar kota. Warrior itu melaporkan saat ini tidak ada satupun demon bersirip 1 yang muncul, tapi demon sirip 2 dan sirip 3. Bahkan demon sirip 4 telah terlihat. Paris sangat panik, apakah Ang sudah dimakan oleh demon? Dia harus membawa Ang kembali. Padahal baru saja melaporkan nama Ang untuk kompetisi berburu iblis. Paris berlari keluar dan akan menuju ke lapangan latihan tempur untuk mencari Ang dan akan kembali sebelum pintu kota ditutup. Warrior itu paham dan akan menunggunya di sana. Paris sudah berlari keluar dengan kecepatannya yang begitu tinggi. Dia menyalahkan dirinya yang lalai. Ang hanya warrior dari kota rank C. Tidak seharusnya dia membiarkan Ang menuju ke medan pertempuran sendirian. Beberapa tahun yang lalu terlihat demon bersirip 4 di kota ini. Kalau Ang mati di lapangan latihan tempur sebagai warrior berinti 4, Paris akan malu pada dirinya sendiri dan juga gagal melindungi kota Helios. Saat itu Paris merasakan kehadiran demon di depannya. Dia bingung kenapa ada kehadiran yang begitu pekat di sini. Arahnya itu dari lapangan latihan tempur, dan aura yang dia rasakan tidak bagus. Rasanya ada banyak demon di sekitar. Demon sirip 1, sirip 2 dalam jumlah besar. Paris bahkan merasakan adanya demon bersirip 4. Paris bingung kenapa mereka berkumpul, karena tidak biasanya demon bersirip 2 atau sirip 3 berkumpul dalam jumlah besar. Saat itu Paris melihat adanya demon di bawah. Demon itu melihat Paris dan sadar kalau Paris adalah warrior berinti 4. Tapi kok inti demonnya 5 ya? Apa ada kesalahan di gambarnya? Lanjut, demon itu pun berbalik dan ingin melarikan diri dari Paris. Paris dengan sangat cepat sudah di belakang demon itu dan melesatkan tendangan kuat yang sangat efektif. Tendangan itu berhasil mengalahkan demon bersirip 1. Tapi Paris merasa ada yang aneh dan janggal dari demon yang baru dia kalahkan. Saat itu dia menoleh dan melihat banyaknya demon yang sudah mengepungnya. Kapan demon ini berdamai satu sama lain? Paris mengaktifkan alat craftingnya dan harus menghabisi semua demon itu sebelum pintu kota ditutup. Dia mengeluarkan senjata nano dan bingung, waktunya sangat sempit. Dia melihat demon ini tingkahnya seperti mayat hidup. Tubuh mereka sudah berbau mayat dan mereka hanya terus melangkah maju dengan pandangan kosong. Itu tidak masalah, selama mereka adalah demon, mereka harus mati. Paris menyiapkan kuda-kudanya dan memperkuat otot tangannya. Paris menggunakan secret art
Sweeping bow slash. Tebasan besar dan kuat dari Paris sudah terbang. Tebasan itu begitu besar dan luar biasa kuat. Paris melihat masih banyak demon yang terus bermunculan. Saat itu ada Ang yang datang dari belakangnya dan bertanya, kenapa Paris ada di sini? Refleks cepat dari Paris mengarahkan serangannya ke belakang. Ang membentuk pedangnya dan menangkis serangan dari Paris. Hei, 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 ini aku. Lihat siapa yang kau serang baik-baik. Paris begitu kaget saat melihat kalau yang datang adalah Ang dan bertanya apakah Ang baik-baik saja. Paris sadar kalau Ang menangkis tebasannya. Itu adalah tebasan refleks. Kecepatan dan kekuatannya jelas sangat besar. Dan dia penasaran apakah Ang benar-benar dari kota Rengce, kota Helios. Ang sudah menghilangkan senjatanya. Kalau Ang hanya warrior berinti 4, harusnya dia menahan itu dengan seluruh kekuatannya. Tapi Ang seperti santai banget menahan serangan Paris barusan. Ang memuji kekuatan inti 5 dari Paris, membuat tangannya kesemutan. Ang bilang mencoba banyak hal dan sampai lupa waktu. Dia meminta maaf. Paris menghela napas, lupakan. Selama kau baik-baik saja. Yang penting sekarang kita harus menghabisi semua demon itu. Demon itu terus berjalan mendekat. Oh, maksudmu mereka? Jangan khawatir, mereka sudah mati. Kata Ang sambil berjalan mendekati ke para demon. Ang menjentikan jarinya. Setelahnya, aura ungu keluar dari tubuh mereka dan semua demon itu terjatuh, layaknya mayat biasa. Paris sangat kaget kenapa semua demon itu tiba-tiba roboh. Ang menoleh. Sekarang sudah selesai. Ayo kembali ke kota. Paris dengan marah bertanya kepada Ang, apakah Ang mengendalikan demon itu? Inti Ang adalah inti merah yang fokus ke kekuatan. Jadi apa kekuatan elemen Ang? Ang menepis tangan Paris. Kita baru saja menjadi partner. Aku tidak perlu menjelaskan kekuatanku padamu. Paris tidak bisa menjawabnya. Ang menjelaskan aku bisa mengendalikan demon yang sudah mati. Di zaman kekacauan ini, normal bagi warrior sepertinya untuk merahasiakan kemampuan sebagai jurus pamungkas. Mengendalikan mayat demon. Kemampuan itu terbilang sangat langka, bahkan bagi warrior berinti 5 seperti Paris. Paris pun paham, katanya mereka akan mempersiapkan keberangkatan ke kota Breaking Dawn. Ang senang mereka harus ke sana dulu dan dia harus menyelesaikan masalah kristal energi kota Helios. Ang bersemangat, ayo berangkat besok. Paris mengikutinya dan tersenyum tipis. Dia bisa mengandalkan performa Ang di kompetisi nanti. Paris yang sibuk kembali ke kota, tidak menyadari kondisi tempat latihan tempur. Dari kejauhan, terlihat banyak sekali mayat demon yang bertumpukan. Laporan mengatakan tempat itu dihancurkan total oleh kekuatan yang tak dikenal. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi alur cerita dari chapter 34 sampai 37. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.